Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini saya bergembira dengan Pak Noval bisa hadir di tempat rumah Abu yang menjadi tempat kita belajar bersama. Yang saya muliakan Pak Wali Namro Jakarta dan seluruh pejabat MPTI, ada gubernur, ada menteri, ada panglima, walaupun tidak digaji ini. Saya sendiri luar biasa ini. Dibanding sebagai bupati, penasihat itu mungkin lebih tinggi dibanding bupati. Itu kita syukuri bersama. Dan insya Allah gajinya di akhirat nanti. Amin. Para guru-guru kita, jamaah sekalian, Pak Tengku Nopal, sekjen kami di Indonesia Timur, ada yang sekalian ibu-ibu yang saya muliakan. Kita tahu bersama Ramadan ini sudah yang ke-17. Kita bersyukur kita bisa menikmati lagi bulan Ramadan tahun ini. Usia saya 60 tahun. Mungkin ada yang lebih dari saya atau mungkin ada di bawah dari saya. Kalau kita menghitung akil balik 17 tahun, berarti wajib saya itu sudah 43 tahun mengikuti Ramadan. Pertanyaannya, 43 kali itu bagaimana? Itu yang harus kita evaluasi, yang bisa saja tahun depan kita tidak nikmati lagi. Hari ini kita belum bisa memastikan tahun depan kita nikmati. Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini dengan baik. Malam hari ini sekali lagi saya bersyukur berada di sini. Tadi disampaikan oleh beliau, tausiah tadi, memang Ramadan ini mendidik hati kita, terutama adalah kejujuran. Orang jujur itu punya sinar yang baik. Karena tadi disampaikan, kalau yang lain terlihat. Karena itu juga saya bertanya-tanya, kenapa Ramadan itu untuk Allah? Beliau, dialah yang akan mengatakan benar dan baik terhadap itu. Kenapa? Karena kejujuran di sana. Sumbangan-sumbangan terlihat. Syahadat juga kita bisa lihat. Haji juga kita bisa lihat. Tapi Ramadan itu kejujuran kita. Sehingga kita bersyukur tahun ini kita bisa merasakan lagi. Yang kedua, kita bagaimana menikmati Ramadan itu dengan baik. Alhamdulillah, termasuk saya juga bisa menikmati dengan MPPTI. Ternyata nikmatnya berbeda sebelum masuk di MPPTI. Karena memang mengolah hati, kejujuran dan sebagainya itu betul-betul dilakukan di dalam MPPTI. Tadi juga disampaikan bahwa Al-Quran menjadi pedoman kita sekalian. Karena memang Al-Quran itu menjadi pembeda antara hak dan batil. Di dalam diri kita sebagai manusia punya potensi setan dan malaikat. Karena itu diturunkan Al-Quran. Hewan tidak punya Al-Quran dia. Kita karena kita punya potensi dua tadi. Dan martabat manusia adalah akal dan hati, dan itulah digunakan melalui Al-Quran.
Oleh karena itu, insya Allah kita istiqomah di dalam PTT ini. Dan yang ketiga yang saya sampaikan, saya tidak banyak. Kita harus konsisten di sini. Kita bergaul terus di MPT ini, termasuk besok saya dengan Pak Novel akan ke PAO. Itu dalam rangka apa? Agar supaya konsistensi kita di MPT itu terasa terus. Termasuk kegiatan secara bersama. Kami di Indonesia Timur pun walaupun kadang-kala berjauhan di Manado, Gorontalo, Ternate dan sebagainya, tapi terus bergaul. Karena kalau bergaul dengan orang baik, maka kita juga akan jadi baik. Amin. Dan itu sebagai informasi kepada kita sekalian. Insya Allah bulan Juli, awal Juli kami akan melaksanakan lagi acara di Sulawesi Tengah. Selama ini baru-baru di Ternate, sebelumnya di Gorontalo, ini kita merambah ke Sulawesi Tengah, yaitu ke Luwuk Bangkai. Alhamdulillah bupatinya sudah siap melaksanakan, dan oleh karena itu kami koordinasikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita sekalian sebatin ini dari mana saja, termasuk dari Jakarta, bisa bersama-sama kita berada di Luwuk Bangkai nanti. Insya Allah, amin. Saya kira mungkin itu saja yang saya sampaikan. Doakanlah kami insya Allah besok ke PAO, mungkin 2-3 hari, tapi itulah. Karena begini, saya menikmati umroh itu mungkin sudah beberapa kali saya, tapi kadang-kala beda nikmatnya datang ke PAO dengan ke umroh ya. Jadi semuanya kita ingin nikmati, dan itulah cara kita untuk konsistensi untuk menikmati apa yang diajarkan oleh Abu ya. Saya kira itu saja Pak Wali, saya terima kasih sudah diterima tadi, dan insya Allah saya doakan juga tadi masjid di PAO ya, dan perlebar. Kami pun di Gorontalo sementara membangun posko yang diletakkan pertama oleh Pak Abuya. Mudah-mudahan pada saat Juli nanti sudah bisa kita gunakan, harapan kita sekalian. Tapi intinya karena di sana Sulut sebagai pusat kita semua, maka di sana harus menjadi perhatian kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.